Maqalah Samina, maqalah yang ke-8 An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, diriwayatkan daripada Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Siapa Allah? Al-ilmu utawi ilmu itu dalilul amal. Al-ilmu utawi ilmu itu dalilul amal, menjadi dalilnya amal perbuatan. Ay mursiduhu artinya adalah yang menunjukkan amal. Wa kashifu, dan yang membuka amal. Fala yujadu, maka tidak ditemukan apa al-amalu, apa amal bidunil ilmi, dengan tanpa ilmu, maka tidak akan ditemukan. Artinya suatu amal kok tanpa ilmu berarti ya tidak manfaat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, dan setiap orang yang tanpa ilmu, setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu tidak diterima, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Maka pentingnya orang harus belajar ilmunya. Wal fahmu, dan utai kefahaman itu wi'aul ilmi, itu wadahnya ilmu. Fala yujadu, maka tidak bisa ditemukan apa al ilmu biduni tasawwuri makna lafzi, dengan tanpa menggambarkan makna lafadznya. Fala yujadu al ilmu biduni tasawwuri makna lafzi, dengan tanpa mentasawurkan, itu menggambarkan makna lafadznya. Wal aqlu, dan utai akal itu qaidun, itu menjadi penuntun lil khairi, pada kebaikan. Akal manusia itu adalah menjadi penuntun pada kebaikan-kebaikan. Ay hamilun, artinya yang mengajak lahu kepada khair. Fala yujadu, maka tidak ditemukan apa al khairu, apa kebaikan, illa bil aqli, kecuali dengan akal. Ada yang menarik apa akal ilahi, kepada khair. Jadi pentingnya akal. Nah, akal ini juga sangat penting, makanya harus diasah dengan sebaik-baiknya. Wal hawa, dan utawi hawa nafsu itu markabun, itu kendaraan. Markabun itu kendaraan, artinya adalah tumpaan itu apa ya? Yes, kendaraan, mana wis? Kendaraan yang dinaiki. Markabun itu yang dinaiki atau kendaraan. Lidzunubi, pada dosa-dosa. Ai mislu safinatin, maksudnya seumpama perahu, laha bagi dunub. Fala tujadu, maka tidak ditemukan apa al-dzunubu, dosa-dosa, illa alal hawa, kecuali atas hawa nafsu. Jadi semua dosa-dosa itu adalah yang paling utama menyebabkan itu adalah dosa-dosa itu karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kendaraannya, kendaraan lidzunub, pada dosa-dosa. Semuanya nafsu manusia itu macam-macam ya. Nafsu jabatan, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu lawan jenis, nafsu dunia, ya, itu semuanya adalah hawa nafsu. Nah, manusia itu adalah, makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia itu mengendalikan hawa nafsu, bukan dihilangkan, tapi mengendalikan hawa nafsu. Wal malu, dan utawi harta benda,
Ridaun itu menjadi selendang. Ridaul mutakabbirin itu menjadi selendangnya orang-orang yang sombong. Mislur rida artinya seperti selendang lahum bagi al mutakabbirin. Yang banyak orang menjadi sombong itu juga karena harta benda, punya harta benda itu menjadikan orang sombong. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kamu orang kaya gitu, kadang-kadang banyak orang yang kaya kemudian menjadi sombong. Betul apa betul? Betul. Nah, karena kekayaannya menjadi sombong. Kalau orang kaya gitu, jadi kalau umpamanya kumpul sama orang miskin, kemudian dia tidak mau kumpul sama orang miskin, seolah-olah nanti saya katut sial, ya, kayak tidak level, ya, betul. Kira-kira kalau kamu umpamanya ini santri, kamu sama-sama teman santri nih, yang satu kamu kaya, mobilnya apa? Mobil yang paling bagus siapa? Lamborghini kok boleh gerobak gitu. Saya cap gerobak gitu ya. Lamborghini apa itu gambarnya gerobak. Ya. Masya Allah, Lamborghini gitu. Terus pakaiannya kamu mewah, perhiasan kamu gemerlapan. Terus kamu punya teman kamu satu pesantren, dia baru pulang dari nyangkul bawa kambing, bawa hasil panen. Kira-kira kamu kelewatan di jalan gitu mau mengucapkan salam apa enggak? Assalamualaikum temanku, kira-kira masih itu mau apa enggak? Mau. Kacanya saja takut dibuka biar tidak kelihatan, ya. Ya Allah, kadang-kadang orang kaya begitu, ya. Punya mobil, buka kacanya saja takut kalau kelihatan, ya. Kalau sebelum jadi pejabat, sering kesana kemari, belusukan kesana kemari. Begitu sudah jadi pejabat, Masya Allah. Tadi itu mobilnya Lamborghini yang cap gerobak tadi itu, kacanya saja tidak pernah dibuka. Takutnya itu kena virus kambing. Ya Allah, ini menjadikan orang-orang sombong, menjadi orang kesombongan yang paling utama orang-orang kaya itu, orang-orang yang punya kesombongan dengan harta benda adalah tidak mau sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan utawi dunia, sukul akhirat itu adalah menjadi pasarnya akhirat. Dunia dan utawi dunia, sukul akhirat itu menjadi pasarnya akhirat. Ruya diriwayatkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, man barang siapa akhadha mengambil siapa man minat dunia daripada dunia, minal halali daripada yang halal, minal halali daripada yang halal, hasaba maka bakal menghisab, akan memperhitungkan kepada man siapa Allah atau menghisab. Hisab kan sudah tahu artinya, ya. Hisab itu apa artinya? Memperhitungkan kepada man siapa Allah. Waman dan barang siapa akhadha mengambil siapa man minat dunia daripada dunia, minal harami daripada yang haram, azaba maka bakal menyiksa kepada man siapa Allah. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa al-Hakim, Imam Hakim. Warwaya dan diriwayatkan hadis annahu sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, ayyuhan nas, wahai ingat-ingatlah manusia, inna hadad dunya sesungguhnya ini dunia, darut tawa itu adalah apa itu? Saya punya tulisannya, darut tawa itu adalah kampung yang bengkok.
kampung yang bengkok. La darustiwain, tidaklah kampung yang lurus, tegak lurus, tidak. Manzilut tarahin, itu adalah menjadi tempatnya kesusahan. La manzilu farhin, tidaklah tempatnya kebahagiaan. Faman maka barang siapa arafa, mengenal siapa manha kepada dunia. Waman faman maka barang siapa arafa, mengenal siapa man kepada dunia. Lam yafrah, maka tidak akan bahagia siapa man. Lirokhoin, karena luasnya dunia, karena lapangnya dunia. Walam yahzan, dan tidak akan susah siapa orang lisyiddatin, karena payahnya dunia, karena kepayahannya di dunia. Walam yahzan, dan tidak akan mesusah siapa orang lisyiddatin, karena payahnya di dunia. Ketahuilah dunia ini, kata Rasulullah, adalah sesungguhnya hakikat dunia ini adalah kampung yang bengkok, tidaklah kampung yang tegak lurus. Di dunia ini adalah tempatnya prihatin, susah, karena di dunia ini tempat kita diuji, tempat diuji oleh Allah. Tidaklah tempat kebahagiaan, hakikat kebahagiaan tidaklah ada di dunia. Barang siapa mengenal hakikatnya dunia, maka dia tidak akan bahagia, karena kalau umpamanya di dunia diberi kelapangan, lapang mungkin harta bendanya, jabatannya, kesehatannya, tidak akan bahagia. Dan juga tidak akan susah karena ujian-ujian yang ada di dunia ini. Karena memang di dunia tempatnya ujian, Ala, ingat-ingatlah, wa innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan siapa Allah, ad-dunya, pada dunia, darubalwa, itu adalah kampung ujian, kampung ujian, cobaan, kampung cobaan. Wal akhiratu, dan kampung akhirat itu, wal akhiratu dan mutai akhirat, daru uqbah, itu adalah kampung kampung balasan, kampung pembalasan. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah balwat dunia, pada ujian cobaan dunia, lisawabil akhirah, pada pahalanya akhirat. Wasawabul akhirah, dan utawi pahalanya akhirat, itu min balwat dunia, itu daripada cobaannya dunia, daripada cobaannya dunia, iwadun, halih menjadi ganti. Fayakhudhu, maka mengambil siapa Allah, liyukta, untuk diberikan siapa Allah. Kita diambil dengan ujian-ujian, atau akhoda itu juga bermakna diseksa, ya. Fayakhudhu, maka menyiksa atau memberikan ujian, ya. Bisa dengan ujian siapa Allah, liyukta, untuk diberikan siapa orang, artinya diberi balasan. Wayam tali, dan menguji siapa Allah, liyujza, supaya dibalas, ya, supaya dibalas siapa orang. Menguji Allah untuk diberi balasan. Fahdharu, maka takutlah kamu semuanya, halawata rodaiha, pada manisnya susunya dunia, susuannya dunia. Fahdharu, maka takutlah kamu semuanya, halawata rodaiha, pada manisnya susuannya dunia. Kayak ini disusu, menyusu, ya, disusu dunia, seolah-olah kita terlena dengan susuan dunia ini. Limararati fotomiha, karena pahitnya nyapih dunia. Limararati fotomiha, karena
pahitnya menyapih dunia. Menyapih itu artinya sudah tidak nyusu lagi itu. Kamu tahu nyapih? Nyapih itu ketika masih anak kecil masih nyusu, terus kemudian disapih, dipisah supaya dia tidak menyusu lagi, itu namanya nyapih. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Nyapih, bahasa itu disapih. Tahu kamu? Pernah dengar ya? Disapih. Kalau kamu punya adik masih nyusu supaya tidak menyusu lagi, namanya disapih. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Wah, itu harus kulaan, itu orang Indonesia kulaan bahasa Jawa. Wahjuru, dan meninggalkanlah kamu semuanya ladzidza ajiliha, pada enaknya, apa itu, cepatnya dunia. Ladzid itu nikmatnya cepatnya dunia. Likarihi ajaliha, karena apa itu, bencinya, apa itu, akhiratnya. Ajil itu perkara dunia, ajil itu perkara akhiratnya dunia. Likarihi ajaliha, karena benci akhiratnya dunia. Artinya kamu harus menjauhi daripada terpaku, terobsesi, terobsesi hanya hidup mencari enak-enaknya, perkara yang sangat cepat di dunia ini. Likarihi ajalnya, karena membenci akhiratnya. Hati-hati kamu, meninggalkanlah kamu seperti itu. Tapi yang kamu harus persiapkan harus dibalik. Kamu harus bersiap menghadapi berbagai macam ujian-ujian di dunia untuk menjemput, untuk menyongsong kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan di masa ajilnya itu, di akhiratnya nanti. Wala tas'au, dan jangan berjalan kamu semuanya fi umrani darin, di dalam keramaiannya kampung. Qadqadha, yang sudah memutuskan siapa Allah kharabaha, pada hancurnya dan kampung itu. Jangan kamu berjalan termotivasi hidup kamu itu hanya bagaimana kamu mendapatkan apa itu, keramaian, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan di kampung, yang kampung itu sudah diputuskan oleh Allah akan hancur musnah semuanya, yaitu kampung dunia ini. Wala tuwasilu, dan jangan menyambung kamu swaha kepada dunia. Waqad arada, dan sungguh menghendaki siapa Allah minkum, dari kamu semuanya, istinabah, pada menjauhi dunia. Fatakunu, maka ada siapa kamu semuanya, lisukti, pada murkanya Allah, muta'arridina, yang menghadap kamu semuanya. Muta'arridin itu menghadapinya kamu semua. Kalau kamu mempersiapkan untuk ini, perjalanan hidup kamu adalah untuk bagaimana obsesi utama kamu, cita-cita kamu adalah untuk mendapatkan kemuliaan utama, adalah di kampung dunia ini yang sudah dipastikan oleh Allah hancurnya dunia ini. Dan ketika kamu jangan kamu menyambung dunia ini. Waqad arada minkum istinabah, Allah menghendaki untuk kamu menjauhi dunia ini. Maka menjadikan sebab katuli sukti, pada murkanya Allah, muta'aridin, itu menghadapinya. Kamu akan menghadapi murkanya Allah. Wali uqubati, dan pada siksaannya Allah, mustahiqina, itu menghaki kamu semuanya. Mustahaqina, itu menghaki kamu semuanya. Rawa, beratkan kepada hadis siapa? Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi kalau kamu yang kau persiapkan adalah untuk kehidupan dunia saja yang sangat sebentar, maka kamu akan bersiap-siap untuk menghadapi murka Allah dan siksaan Allah nanti di akhirat. Naudzubillah subhanahu. Kebahagiaan, perhatikan, kebahagiaan yang paling utama seseorang itu adalah
nanti di akhirat itu kalau seseorang bersama-sama orang-orang yang kamu cintai bersama-sama di akhirat. Jadi orang-orang yang kamu cintai bersama-sama masuk surganya Allah. Ya, makanya pakai logika. Kamu sama bapak kamu sayang apa tidak? Sayang. Sama ibu kamu sayang apa tidak? Sayang. Sama saudara-saudara kamu sayang tidak? Sayang. Ini kamu akan bahagia kalau orang-orang yang kau sayang itu bersama-sama masuk surga. Sehingga nanti kamu saling bersilaturahim, ke bapak kamu, ke saudara kamu, bahagia kamu. Tapi logikanya sekarang umpamanya kamu bahagia, hidup kamu bahagia di surga, tapi bapak kamu di neraka, kesakitan menjerit-jerit terus di neraka. Enak enggak kamu? Enggak. Ibu kamu di neraka, enak apa tidak? Enggak. Anak kamu di neraka, enak apa tidak? Enggak. Cucu kamu di neraka, enak apa tidak? Enggak. Maka sebaik-baiknya kebahagiaan yang kita harapkan di akhirat itu adalah kita masuk surga bahagia bersama-sama orang yang kita cintai. Yang paling kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kebahagiaan yang istimewa itu nanti tempat surga itu adalah kalau kita itu bisa berdekatan dengan Rasulullah, ya, bisa berdekatan dengan Rasulullah, kita sering bersilaturahim sama Rasulullah, bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Nikmat yang paling terbesar, yang paling istimewa di surga itu adalah manakala kamu bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, ya. Makanya kita jangan menjadi orang yang egois, jangan mementingkan diri sendiri bahagia, tapi yang lain tidak. Contoh aja kamu maunya di dunia ini, itu namanya orang egois. Kamu mewah, rumah kamu megah, jadi orang yang kaya raya, orang-orang yang kau cintai tapi kau biarkan terlantar, itu namanya orang yang egois. Orang yang egois, yang tidak pandai, otaknya tidak normal, ya. Kamu bahagia, makannya kamu mewah, tapi saudara-saudara kamu, saudara kandung kamu, bapak ibu kamu makannya dari dari makanan-makanan yang sangat jauh daripada kemewahan. Itu namanya kamu tidak cerdas. Orang yang seperti itu tidak cerdas. Maka oleh karena itu semoga kita semuanya ayo berupaya berdoa kepada Allah, semoga kita orang-orang yang kita cintai bersama-sama kita bisa masuk surga bersama. Ya amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.